Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi ya, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti perkuliahan baik secara online maupun secara offline atau hybrid, saya bilangnya hybrid perkuliahan. Sebelum kita memulai ya atau melanjutkan mata kuliah ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kalau sepertinya setiap perkuliahan saya sering lupa kalau membaca doa ya. Kita baca dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai ya. Berikutnya, kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem operasi open source. Kalau sebelum UTS kemarin kita membahas sistem operasi closed source ya, di mana sistem operasi itu kode sumbernya tidak dibuka secara publik ya, hanya pengembang saja yang bisa melihat source code-nya dan melakukan editing. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem operasi open source ya, open. Dimana kalau kita baca sekilas, open berarti kan terbuka ya. Ini kode sumber, jadi kode sumber yang terbuka itu seperti apa? Untuk pokok bahasanya sendiri ada dua di sini pada pertemuan ini, yaitu tentang sistem operasi open source sendiri, kemudian instalasi sistem operasi open source, sehingga diharapkan nanti kita mampu mengenal dan mempersiapkan instalasi sistem operasi open source. Nah, ini masih saya salah ketik ya. Menganalisa beberapa problem yang terjadi saat proses instalasi sistem operasi ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sistem operasi open source ini merupakan sebuah sistem di mana ya, sistem operasi di mana source code-nya ini dibuka untuk umum. Artinya sistem operasi ini dirilis di bawah lisensi, di mana pemegang hak cipta memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan, mempelajari, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunak dan kode sumbernya kepada siapapun dan untuk tujuan apapun. Nah, di sini kita bebas menggunakan, memodifikasi, terus kita distribusikan, itu bebas. Kita tidak kena undang-undang hak cipta. Ini open source. Ya. Nah, selain itu open source ini juga tidak memerlukan ya, tentunya pasti tidak butuh kode license ya, karena semuanya sudah terbuka. Silakan kita tinggal pakai, kita modifikasi, kita edit dan lain sebagainya ya. Nah, beberapa contohnya apa di sini? Yang pertama adalah Linux. Nah, ini mungkin asing bagi teman-teman ya. Linux pernah dengar? Nah, taunya Windows ya. Windows, Apple taunya mungkin begitu. Linux ini sama, sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah Android. Ini pernah dengar kan? Nah, kalau kita beli smartphone kan jarang kita ada di situ harganya tertulis sistem Android ya, Android dengan harga sekian kan jarang. Mesti kita beli handphone sudah ada sistemnya ya. Beda kalau Microsoft, kita beli laptop, OS-nya sendiri, terpisah. OS beli sendiri, laptop beli sendiri. Kalau open source, rata-rata itu dijual alatnya yang dijual. Sistem operasinya sudah include di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ada FreeBSD. Ya, dan banyak yang lain-lain. Ya, ini logonya. Kalau Anda menjumpai logo seperti ini, ada penguin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sistem operasi Linux. Kalau Android seperti ini ya logonya ya, tidak asing ya kita ya. Kemudian ada FreeBSD. Nah, ini FreeBSD logonya. Jadi dia logonya demon gitu ya. Iblis membawa trisula gitu. Logonya itu. Nah, ini adalah ketiga sistem operasi yang sifatnya adalah open source. Nah, sama halnya dengan closed source ya, open source juga memiliki keuntungan dan kerugian. Di antaranya
yang pertama, keuntungannya legal untuk digunakan, dipelajari, dirubah, dan didistribusikan untuk tujuan apapun. Bahkan dijual hasil pekerjaan kita dari penggunaan open source, kita jual lagi, itu tidak masalah. Kita tidak kena undang-undang hak cipta. Nah, itu open source. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya tidak ada license yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial. Kita tidak perlu beli. Kita download, kita pakai, bebas ya. Kemudian ini yang saya tahu ya, open source ini memiliki keamanan yang bagus. Kenapa? Karena sejauh ini belum ada laporan ya, atau saya belum pernah membaca yang menyatakan virus ya, ada virus pada sistem operasi open source. Ini saya belum pernah menjumpai. Barangkali teman-teman sudah pernah menjumpai, saya kurang tahu ya. Saya belum pernah menjumpai Linux kena virus, itu jarang. Kalau Windows sering. Bahkan kena ransomware ya, yang terbaru ya. Yang kalau kita sudah kena ransomware, salam, sudah datanya hilang semua wis. Meskipun kita sudah membayar kode deskriptornya ke pembuat virus, tetap gak sok balik. Ini pengalaman yang sudah pernah kena ya. Saya belum pernah kena, alhamdulillah. Hilang data yang gue. Nah ini kalau di Linux, ini saya belum pernah menjumpai. Di Android saya juga belum pernah menjumpai. Ada yang HP Androidnya pernah kena virus? Belum ada ya? Jarang ya. Kalau Windows sering. Pernah Pak. Ada virus ya, dan lain sebagainya. Nah kerugiannya apa? Nah ini yang kerugiannya ini yang terkadang penyelesaiannya sangat sulit. Nah pertama adalah dukungan aplikasi dan driver perangkat keras yang masih kurang. Artinya aplikasi-aplikasi yang disediakan di open source ini masih minim ya. Karena kita sudah terlalu biasanya menggunakan Microsoft Office. Di Linux itu nanti adanya WPS Office ya, LibreOffice dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya ini kurang user friendly ya, sehingga memerlukan penyesuaian dan pelatihan pengoperasian bagi pengguna. Beberapa pengguna itu seperti itu. Kerugiannya open source ya. Tapi jangan salah, sekarang di beberapa instansi baik negeri maupun swasta, saya menjumpai sendiri ya, itu sudah bermigrasi ke open source. Apalagi yang operator bagian front desk itu ya, itu sudah menggunakan Linux mereka. Yang pertama, menekan biaya untuk pembelian license. Saya lihat itu menggunakan Ubuntu sudah. Yang saya tahu di RSUD Sidoarjo itu bagian apotekernya itu sudah menggunakan Linux Ubuntu ya. Nah harapannya Anda kenal ini, seandainya nanti Anda bekerja di luar Blitar dan Anda memegang Linux, biar tidak kaget ya, oh Linux seperti ini. Harapannya itu ya. Ya mungkin di Blitar Linux masih belum familiar ya, tapi di kota-kota besar Linux sudah mulai digaungkan. Bahkan ada komunitas sendiri. Kalau di Surabaya itu ada kelas namanya Komunitas Linux Arek Surabaya. Kalau di Blitar belum ada. Syukur-syukur nanti teman-teman punya komunitas seperti itu ya. Itu lebih baik lagi. Punya komunitas Linux Arek Blitar. Cah Blitar yang ini ya. Komunitas Linux Bocah Blitar ya. KLBB ya. Loh, nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Nanti Anda akan memperbanyak jaringan, menambah network, banyak teman. Anda bisa mendatangkan komunitas dari Surabaya, bisa. Karena mereka sifatnya open source ya. Jadi untuk berbagi ilmu itu tidak pelit teman-teman itu. Ada permasalahan apa, diselesaikan bersama. Silakan. Oke, langsung ke percobaan. Nah, oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Dari yang kelas online. Ada yang ditanyakan kelas online? Belum, Pak. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, untuk percobaan, ya percobaan 1 kita
sepakat prakteknya di awal menggunakan VirtualBox ketika menggunakan komputer. Seperti halnya kemarin, ya. Kemarin kita sepakat bahwasannya kita gunakan VirtualBox untuk membuat virtual komputernya. Tapi yang di sini nanti selain menggunakan VirtualBox, Anda akan praktek betulan. Ya, ada sebuah kasus, sebuah komputer. Yang paling mudah laptop ya, bawanya gampang. Kita coba install OS dengan harapan nanti kalau teman-teman beli laptop atau laptopnya rusak OS misalnya gitu, bisa betulin dewe tanpa perlu datang ke tukang servis ya. Lumayan, saya instalan saya ketemu lah lumayan ya. Berapa install OS di sini? Ada tahu? 50 ya. Nah, 50. Nah, ini kita coba sendiri. Siapa tahu nanti ini menjadi bekal teman-teman nanti membuka usaha jasa instalasi OS di rumah masing-masing ya. Amin. Oke, kita coba caranya sama ya. Dengan cara sebelumnya, kita harus membuat new virtual machine dulu di sini. Kemudian beli namanya dulu ya, Linux. Misalkan yang saya punya adalah Linux Ubuntu. Linux macamnya banyak ya. Tidak hanya Ubuntu, Anda bisa lihat di sini di DistroWatch. Nah, Anda buka aja di browser DistroWatch gitu ya. Nah, ini adalah varian dari sistem operasi Linux. Nah, kenapa saya memilih Linux? Karena Linux ini mudah ya, pengembangannya banyak. Jadi saya pilih Linux. Nah, ini banyak sekali ini. Nah, ini jenis macam-macam Linux. Mulai dari peringkat nomor 1 sampai nomor berapa ini ya? Nomor 100. Nomor 1 sekarang dipegang oleh MX Linux ya. Kemudian ada Endeavour OS, ada Manjaro, ada Mint, ada Pop, ada Ubuntu, ada Debian ya. Yang paling lama di sini adalah Debian. Ini Debian ini sistem operasi yang lama. Awal-awal Linux dikenalkan Debian sudah ada ya. Kemudian ada Garuda, ada Elementary, ada Fedora. Ini Garuda ini mungkin dari Indonesia yang mengembangkan ini ya. Kok namanya Garuda ya? Indonesia dulu punya namanya Blankon. Nah, sebenarnya Blankon, tapi jadi Blankon. Linux Blankon gitu dulu. Nah, ini Garuda ini Indonesia mau bagaimana ya? Silakan dilihat-lihat sendiri DistroWatch. Nah, ini varian atau macam jenis OS Linux ya. Kalau Anda mau menggunakan, misalkan Anda suka Manjaro ya, silakan download aja Manjaro. Nah, Manjaro ini kalau nggak salah UI-nya kayak Windows. Startnya di bawah pojok sebelah kiri ini. Ya mirip dengan Windows lah. Ya. Oke. Sudah tahu ya alamat-alamat Linux. Kalau Windows kemarin, kalau Windows kita harus beli ya. Nanti saya tunjukkan DVD originalnya Windows. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita buat di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Kalau Anda mau Linux Mint ya nggak apa-apa, boleh silakan. Ubuntu, next. Nah, untuk pengaturan memori saya buat misalkan biar cepat 2 GB. Ini menyesuaikan ya, jangan sampai melebihi batas hijau. Next. Nah, ini untuk kapasitas hard disk di sini saya set 10 GB aja cukup kalau Linux ya. Create. Nah, sudah jadi. Saya jalankan aja langsung.
ini kalau di bentuk nyatanya kita butuh installernya. Nah, installernya di mana? Sini ya, ini saya sudah ada. Anda harus download dulu ini ISO-nya. Open, start. Oke, downloadnya di mana? Oke, downloadnya ada di sini ini. Kalau Ubuntu langsung aja ke websitenya. Di sini, ubuntu.com. Nah, download aja dulu satu gitu aja, nanti di apa? Di share ke teman-teman. ubuntu.com. Kalau Anda mau menggunakan Linux yang lain boleh ya, boleh, silakan. Sama. Nah, ini tampilannya seperti ini. Proses instalasinya. Ini bisa kita skip dengan cara menekan Ctrl C. Cek disknya ini. Ya, saya Ctrl C saja biar cepat. Oh, nggak bisa. Ctrl C. Nah, skip ya. Ubuntu. Ini Linux kesukaan saya ini, Ubuntu ini. Ubuntu ini filosofi dari Afrika ya. Ubuntu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ada flash disk. Ini yang lama dari proses instalasi ini menunggunya ya. Oke, sambil diskusi
mungkin yang kelas online ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Nih saya kopikan di sini ya. Saya copy di sini, nanti silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, seperti ini tampilan dari Ubuntu. Lebih mudah ini daripada install Windows sekarang. Kalau dulu Linux susah, sekarang sangat enak sekali installnya. Ubuntu ya, Ubuntu ini memiliki filosofi yang sangat kuat sekali ini ya. Ini adalah permainan di Afrika, dari Afrika. Artinya kan I am because we are ya, kalau nggak salah seperti itu. Oke, step by stepnya ini sudah saya tulis, saya rangkum di modul ya. Nanti silakan di-download, dibaca, dicoba, dan jangan lupa membuat sebuah laporan seperti kemarin. Step by stepnya ini betul-betul Anda coba. Jangan lupa untuk name-nya, ini nama mahasiswa masing-masing. Name apa ini? Name komputernya, username-nya ya. Sorry, ini nama usernya adalah nama mahasiswa masing-masing. Kemudian hasilnya seperti ini kalau sudah berhasil menginstal. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini menu-menunya, menu startnya di pojok sebelah kiri. Nah, tugas Anda adalah menginstalasi sistem operasi open source dan membuat laporan dikumpulkan di kelas log seperti biasa. Jadi seperti itu tugasnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, step-step ini sudah saya rangkum di sini. Di mana? Nah, mulai sini ya. Setelah berhasil tadi. Nah, Ubuntu ini menyediakan fasilitas live CD. Kalau kita tidak mau menginstal, hanya mau mencoba saja dan menggunakan, bisa pilih menu try. Ya, try Ubuntu. Ini kita tinggal langsung bisa digunakan tanpa diinstal di disk ya. Nah, ini bagusnya itu biasanya digunakan untuk orang-orang backup data. Misalkan Windows-nya rusak, nggak bisa masuk, datanya belum di backup, nah itu bisa menggunakan live CD-nya ini. Ini terus harusnya diambil, ditaruh di hard disk eksternal semacam ini ya.
Nah, ini hard disk eksternal. Ini kan lepasan nih. Ini sebenarnya terpisah, ini hard disk laptop. Ini adalah enclosure hard disk. Nah, biasanya hard disknya dilepas, dimasukkan di enclosure. Terus pakai live CD, dimasukkan sini ya, dinyalakan di laptop, ini masuk, datanya di backup, dipindah ke hard disk yang lain atau hard disk komputer, biasanya begitu. Ini pakai tray Ubuntu ya. Tapi kita coba adalah install hari ini ya, install Ubuntu. Kita masih menggunakan bahasa Inggris ya. Kok lemot sekali ya komputer saya ini. Biasanya seperti ini. Yang kelas online ada yang ditanyakan? Jika ada silakan. Nah, ini keyboard layout. Keyboard layout kita gunakan standarnya aja ya. QWERTY ini English ya. English United States ya. Continue. Keyboard kita ini rata-rata di Indonesia ini yang English ya, English US standarnya. QWERTY, keyboardnya mulai dari QWERTY. Keyboard kan ada dua macam itu, keyboard QWERTY sama Dvorak. Belum pernah lihat ya Dvorak? Saya juga belum pernah sih. Belum pernah Dvorak. Ini lihat ya ini QWERTY. Tapi kalau kita baca-baca ada dua. Dvorak ini standarnya United Kingdom kayaknya. Lama sekali ya punya saya ya. Nah, ini untuk berikutnya yaitu adalah software bawaan yang nantinya akan kita install di Linux ya. Ada dua pilihan, normal installation atau minimal. Kalau normal ini web browser, utility sama office software, ini game, media player ini akan turut serta diinstal secara default. Kalau kita pilih minimal, yang diinstal hanya web browser dan utility yang basic ya. Nah, biasanya kalau kita pertama kali install ya pilih normal saja. Kalau mau cepat ya pilih minimal. Tapi nanti tidak ada office-nya, semuanya install sendiri. Nah, untuk pilihan yang lain ini kita bisa centang dua-duanya. Kalau kita install betulan di laptop kita ya. Jadi ketika ada pembaruan ini akan otomatis download, dan tapi otomatis membutuhkan waktu yang lama juga. Sementara kita uncek dulu. Nah, ini bagian ketiga ini adalah driver, otomatis download nanti. Tapi sementara saya uncek dulu biar cepat. Saya uncek dulu, continue. Yang online bagaimana? Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang kelas online, jika ada yang perlu ditanyakan silakan. Untuk penginstalan misalnya selain Ubuntu apa bisa apa boleh Pak? Saya berbesar dulu suara saya. Gimana Mas Faid Ihsan? Untuk penginstalan selain Ubuntu apa boleh? Soalnya terlanjur download Linux. Sebentar, kurang begitu dengar saya. Gimana?
untuk penginstalan Linux-nya Pak, misal selain pakai Ubuntu apa boleh, soalnya terlanjur download FX Linux tadi. Oh, boleh, nggak masalah. Ya, yang penting open source ya. Boleh, silakan. Dicoba saja. Saya juga belum tahu MX Linux seperti apa ya. Semakin banyak mencoba bermacam-macam Linux, nah semakin bagus pula. Ini Ubuntu-nya. Siapa? Oke. Bener, cek dulu ya. Ini mohon maaf, komputer saya sedikit lambat nih. Tadi ketika membuat modul cepat nih, saya kira lambat. Ini saya tutup. Oke, ini kalau menunggu saya kelamaan sepertinya. Ini step by stepnya ini aja diikuti yang ada di modul ya. Insya Allah ini sudah berhasil dan sudah saya coba sendiri ya. Ini saya membuat modulnya, saya coba dulu sebelum saya bagikan ke teman-teman. Ini kelamaan, saya mencoba yang berikutnya ini kelamaan. Jadi silakan diikuti. Tadi sampai sini ya, yang saya coba itu. Kemudian ketika kita klik continue, nanti di sini adalah tipe instalasi ya. Ada dua pilihan, erase disk atau apa ini, something else ya. Tinggal pilih yang mana. Biasanya kalau kita menginstal yang export itu biasanya memilih something else ya. Dia akan mempartisi sendiri hard disknya. Kalau kita memilih erase disk ini, seluruh kapasitas hard disk akan dihapus dan dipartisi secara otomatis. Nah, kalau ada sistem operasi lain, Windows, itu nanti ada 3 pilihan. Kita bisa menginstal secara dual booting nanti. Dual boot. Ada Windows, ada Linux dalam satu komputer. Ada 3 pilihan. Kalau tidak ada Windowsnya, 2 yang muncul. Nah, ketika kita klik install now, ini nanti otomatis akan mempartisi secara otomatis. Selanjutnya kita pilih continue. Dan yang terakhir adalah memilih lokasi kita di mana. Nah, tentukan saja kalau di saya ini saya setting di Jakarta. Ya, kemudian setelah itu membuat user ya dan password. Nah, ini defaultnya adalah login, memerlukan password, tapi saya set login otomatis. Artinya ketika komputer itu nyala langsung masuk ke desktop tanpa harus kita memasukkan password. Berikutnya setelah itu instalasi berjalan, tunggu sampai selesai, nanti ada pop up restart gitu ya, restart. Setelah restart nanti otomatis akan masuk ke Linux itu sendiri ya. Jadi selesai tugasnya sampai di situ. Oke, ada yang ditanyakan dari yang kelas online? Tugasnya jelas ya, yaitu adalah Anda mencoba step by step menurut versi Anda. Ya, yang saya lihat untuk melihat apakah Anda mencoba dan tidak itu adalah di sini nanti. Jika ini username-nya adalah Anda sendiri, berarti Anda mencoba. Gitu ya. Oke. Gimana teman-teman yang online? Siap? Siap, Pak. Oke. Baik, terima kasih.